Racikan berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin angkat lagi mengingatkan paparan riset teman saya November 2015. Antara lain menyampaikan paparan risetnya bahwa ormas Islam besar yang akan dan mudah disusupi dan sekarang terjadi adalah PBNU. Kenapa? Karena dibandingkan Muhammadiyah, risetnya menunjukkan PBNU jauh lebih mudah. Yang pertama, yang dua disusupi adalah Banser, dan kedua justru PBNU-nya. Banser disusupi, diacak-acak, berhasil sudah diatasi. Itu yang si Smuke Songong, yang ada videonya dia Yahudi doa-doa di depan apa itu dinding ratapan itu, apa namanya, si janda Abu Janda apa itu, bisa bilang Banser dari mana gitu. Itulah udah Banser acak-acak sangat memahami, dan saya lihat hasil risetnya kok pas banget ya. Nah, Banser kayaknya sudah mulai recovery, bisa ngatur itu, si Abu Janda tidak bunyi lagi. Nah, yang terakhir menarik adalah bagaimana PBNU disusupi, diacak-acak. Dasar saya medsos. Mudah-mudahan ini hoax ya. Tapi kalau tidak hoax ini mengerikan. Kenapa? Bisa-bisanya ketua PBNU Yahya Stakuf. Tapi saya yakin ini, saya ragu-ragu lah apa ini benar. Saya yakin ini hoax nih. Bisa bilang Quran itu harus direvisi, terjemahnya ngaco, itu udah PKI banget lah. Tapi memang kalau betul kakak adiknya memang orang yang disusupkan. Menteri Agama yang jadi adiknya si Stakut juga itu kan ngaconya sama. Jadi dua ini emang disusupkan. PBNU mau dicak-acak lewat pimpin ketuanya dengan satu dua anggota di dalamnya, dan dijawab langsung oleh PBNU yang dari Nahdlatul Ulama yang lain yang saya kenal, yang dikoordinir oleh Gus Aam, menggantikan almarhum teman saya yang namanya Gus Wahid. Jadi ngacak-ngacak PBNU. Kenapa dia acak-acak? Karena dia Islam besar dan mudah disusupi. Karena kunci PBNU kan keluar ke publik resmi itu PBNU-nya, tapi sebetulnya kekuatannya adalah di pesantren-pesantren. Nah, pesantren kiai-kiai ini dia praktis, bukan orang-orang politik yang berbunyi di media, sehingga seakan-akan NU itu seluruhnya seperti apa yang disampaikan oleh si ketua ini Yahya Stakuf itu. Jadi merusaknya udah amat jelas. Jadi udahlah ya. Nah, saya angkat topi dengan rekan saya dari PBNU, yang dari NU, yang mengatakan NU garis lurus kembali ke Kritoh. Rekan saya Gus Aam dengan timnya itu yang mengatakan itu nggak benar itu. Tapi tolong pahami, Anda yang di luar ini yang bisa mengikuti, itulah cara-cara PKI gaya baru merusak, dengan menyusupi dan merusak Nahdlatul Ulama lewat PBNU-nya, lewat Bansernya. Kembali saya ingatkan, Banser sudah dibenahi, nggak bisa lagi diacak-acak. Nah, sekarang PBNU-nya yang masih dipegang, dan setiap pernyataan-pernyataannya yang nggak benar lah, bukan kontroversial, nggak benar. Masa keterjemahan Quran harus sudah tidak sesuai zaman lagi, ini omongan apa sih? Nah, udah Anda benahin aja lah ya. Jadi udahlah, paham saya. Apakah Anda sudah di PKI gaya baru atau Anda termasuk kelompok yang terpaparkan, kita lihat nanti. Tapi Anda akan dicatat, kakak adik ya. Menteri Agama sama ngawurnya, bahkan mungkin lebih ngawur dengan ngacak-ngacak kuota haji, dibelok-belokkan, dibagi-bagi, bagi duit segala macam. Kemudian dana haji yang ada omongannya, umat Islam ikhlaskan aja dana haji dipakai pemerintah. Dari mana tabungan haji dipakai? Nggak boleh lah, itu milik individu kok dianggap ikhlaskan. Kalau lo ngomong ikhlaskan berarti jadi sudah ikhlas dan sah. Jadi ini apa ya, takut dua orang ini udah nggak benar lah ya.
Itu aja tolong pahami. UIWOT ngikuti dan kami akan berbunyi, bersuara, memberitahukan kalau Anda itu ngaco. Yang lain sama, cuman tidak ada forum, channel untuk berbicara. Tolong Anda pahami, inilah cara PKI gaya baru ngacak-acak, mecah belah umat Islam. Ujungnya ke sana. Sasarannya pecah belah umat Islam. Lewat ini, lewat orang-orang yang takut bersaudara ini, ditambah yang itu namanya Yahudi, yang namanya Abu Jandai itu, ya itu coba nyusup segala macam. Tapi kami yakin NU bukanlah kumpulan orang-orang yang bodoh yang bisa dibodohin, dan NU adalah yang pertama kali ketika peristiwa Surabaya dengan statementnya yang membuat Surabaya menjadi lautan api untuk penjajah. Jadi tolong jangan menyepelekan Nahdlatul Ulama hanya karena beberapa oknum-oknum yang memang disusupi dan terima cuan sebagai imbalan dari PKI Gaya Baru dan ujung tombaknya yang namanya Presiden kita Joko Widodo yang segera akan lengser dan siap-siap untuk dikerangkeng beserta anak dan menantunya. Terima kasih. Mari kita usahakan dan kita doakan semoga Allah memberikan jalan untuk bangsa ini bisa menjadi lebih baik dan kita selesai dengan ujian-ujian yang Allah berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Racikan Berita